reforma agraria atau Perjalanan reforma agraria atau RA di Indonesia telah mencapai 1 dekade dengan berbagai capaian yang mengesankan. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN, Agus Harimurti Yudhoyono AHY, dalam event Reformasi Agraria Summit 2024 di Sanur Denpasar, Sabtu 15 Juni 2024 mengungkapkan bahwa reforma agraria yang dilaksanakan melalui penataan aset tanah telah melampaui target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2014-2024. Dari target 9 juta hektar, RA berhasil mencapai 12,5 juta hektar atau sekitar 138%. Dalam penataan akses, Menteri AHY menyatakan bahwa pemerintah telah melaksanakan penyuluhan dan pendampingan kepada lebih dari 364.000 KK. Selain itu, terkait penyelesaian konflik agraria, Kementerian ATR BPN telah menyelesaikan permasalahan di 24 lokasi prioritas reforma agraria dengan redistribusi tanah sebanyak hampir 15.000 bidang seluas 5.133 hektar untuk 11.000 KK lebih. Menteri AHY juga menyampaikan apresiasi kepada para peserta Reforma Agraria Summit 2024, termasuk tim percepatan dan tim pelaksana Reforma Agraria, jajaran Kementerian ATR BPN Pusat dan Daerah, para gubernur dan perwakilan bupati atau wali kota sebagai ketua gugus tugas Reforma Agraria Daerah, serta para akademisi dan civil society organization. Sinergi dan kolaborasi lintas sektor yang dilakukan telah menyukseskan program strategis nasional yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Setelah berlangsung selama 1 dekade, reforma agraria diharapkan dapat berlanjut pada masa pemerintahan selanjutnya. Bisa disederhanakan bahwa misi besar dari reforma agraria ada 2. Yang pertama adalah melakukan penataan terhadap aset, jadi menata asetnya, dan yang kedua menata akses. Menata aset dibagi 2 juga. Yang pertama adalah bagaimana kita melegalisasi aset di seluruh Indonesia. Yang kedua bagaimana kemudian kita bisa melakukan redistribusi tanah kepada masyarakat, terutama masyarakat yang selama hidupnya turun-temurun, lintas generasi tidak punya aset tanah. Dan ketika kita ketahui bahwa sumber kemiskinan salah satunya adalah karena masyarakat tidak punya properti, tidak punya tanah yang bisa diturunkan. Nah, ini yang kita lakukan, meredistribusi tanah. Nah, elemen kedua yang saya sampaikan tadi, selain melakukan penataan aset, yang kedua adalah melakukan penataan akses. Sederhananya adalah, jika tanah sudah dimiliki, kalau tidak ada gunanya, tidak ada manfaat ekonominya, maka tidak terlalu berarti. Kita ingin akses terhadap modal, akses untuk meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat ini juga terjadi. Ada program-program yang spesifik untuk meningkatkan itu semuanya. Oleh karena itu, tugas dari tim percepatan reforma agraria, termasuk gugus tugas reforma agraria yang ada di tingkat daerah, perlu diketahui di tingkat provinsi ketuanya para gubernur. Oleh karena itu mengapa kita undang para gubernur dari seluruh Indonesia. Yang kedua, di tingkat kabupaten kota, ketua gugus tugasnya para bupati dan wali kota. Ini juga kita dorong agar semakin sinergis dan kolaboratif. Nah, harapannya ke depan, 5 tahun ke depan, kita juga perlu meningkatkan capaian-capaian. Oleh karena itu, saya ulangi, Reforma Agraria Summit tahun ini juga sekaligus kita menetapkan baseline untuk 5 tahun ke depan. Jadi transisi kepemimpinan yang akan terjadi di bulan Oktober nanti seharusnya juga kita ikuti dengan menyiapkan dokumen-dokumen yang penting untuk diketahui oleh pemerintahan baru berikutnya, pemimpin baru berikutnya, agar yang baik dilanjutkan, yang belum baik kita perbaiki dan sempurnakan bersama. Reforma Agraria Summit 2024 di Bali dihadiri oleh 700 peserta, termasuk pimpinan Komisi 2 DPR RI, Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pejabat pimpinan tinggi media beserta staf khusus menteri, Kepala Badan Bank Tanah, pejabat pimpinan tinggi pertama beserta tenaga ahli menteri, pejabat pimpinan tinggi pratama beserta tenaga ahli menteri, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia beserta jajaran, sejumlah gubernur,
PJ Gubernur, beserta Forkopimda dan Bupati atau Wali Kota, Jaksa Agung Muda, serta perwakilan akademisi dan CSO. Kabar Bali Hits mengabarkan.